Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Maida. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai company analisis dari perusahaan Sicepat. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bid Ramadan dengan NIM V1320002. Saya Abdul Aziz dengan NIM V1320001. Saya Divarat Asyari dengan NIM V1320020. Saya Devi Ramadian dengan NIM V1320021. Saya Intan Kurniawati dengan NIM V1320041. Saya Mahendra Krishna dengan NIM V1320052. Saya Nabila Aurel Rifanda dengan NIM V1320062. Saya Redita Dahya Pramita dengan NIM V1320070. Oke, langsung saja lanjut ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan marketing aset. Di dalam marketing aset tersebut terdapat 4 kuadran. Yang pertama itu ada customer based asset. Nah, di dalam customer based asset ini terdapat juga yang pertama itu ada nama perusahaan, yaitu PT Sicepat Express Indonesia. Lalu reputasi dari perusahaan sendiri, Sicepat ini pernah meraih penghargaan Top Digital Relation Award tahun 2021. Lalu ada negara asalnya yaitu Indonesia. Lanjut, ada dominasi pasar. Sicepat ini termasuk ke dalam 7 perusahaan logistik yang menguasai pasar 80% di Indonesia. Lalu ada produk dari Sicepat ini ada 2, yaitu reguler dan juga produk besok sampai tujuan. Selanjutnya ada layanan unggulan dari Sicepat Express ini. Yang pertama itu ada Sicepat Untung, Sicepat Best, Sicepat Someday, Someday Delivery, Sicepat Gokil, Sicepat Halu, Sicepat COD, Sicepat Syariah, Sicepat Hello, Sicepat Go, dan Sicepat Klik. Lalu dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggannya, Sicepat ini mengoptimalkan layanan IT yang berupa aplikasi Sicepat Express. Lalu fitur aplikasi ini juga memungkinkan untuk menangani keluhan pelanggan secara responsif dan cepat. Next. Lalu ada kuadran yang kedua yaitu supply chain asset. Di dalam supply chain asset ini terdapat kontrol distribusi, yaitu Sicepat ini memiliki departemen khusus yaitu Departemen Control Tower untuk mengawasi operasional pelayanan agar kualitas dan kecepatan waktu pengiriman itu sesuai dengan SOP perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada keunikan distribusi. Sicepat ini menghadirkan layanan 15 hour delivery, pick up delivery, timbangan akurat dengan menggunakan timbangan digital, lalu ada kerjasama secara kekeluargaan, sistem pembayarannya pun fleksibel dan akurat. Terdapat juga layanan ganti rugi, lalu bisa request resi, SMS resi, dan lebih cepat. Selanjutnya ada jaringan distribusi dan hubungan. Sicepat ini melakukan perluasan, yaitu dengan Sicepat Drop Point di jaringan retail logistik digital di Nusantara bersama dengan PT Televas Indonesia Tbk. Lalu yang selanjutnya ada jaringan pemasok dan hubungan. Sicepat ini itu mendapatkan pendanaan dari beberapa investor, diantaranya dari Falcom House Partner, Kejora Capital, Asia Best Insure, DIG, dan Pavilion Capital. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya Mahendra. Tiga, internal support aset. Keuntungan biaya, komisi yang akan diperoleh dengan cara bagi hasil, Sicepat dihitung per atau paket sebesar Rp2.500 per paket. Jika per hari menerima 100 paket, maka dapat
dihitung 100 kali 2.500 sama dengan 250.000. Informasi sistem lewat website sicepat.com yang terdiri dari FAQ, Term and Condition, keahlian teknis, tingkat pendidikan D3, S1 keselamatan dan kesehatan kerja, teknik industri, teknik sipil, teknik lingkungan, kesehatan masyarakat, dan jurusan lainnya yang serupa dapat memahami undang-undang ketenagakerjaan, K3 dan lingkungan hidup, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dan bidang HSE, inspektor, dapat mengoperasikan MS Office dengan baik, memiliki kendaraan bermotor dan memiliki SIM-C, bersedia bekerja dengan mobilitas tinggi. Partnership Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Jakmal, Zalora, Bligo Shopping, Having Lights, Everwhite, Leklo, dan lain-lain. Next. Aliansi Based Ascent. Akses ke pasar. Sicepat memiliki 3 cara untuk memenangkan akses target pasar. 3 cara tersebut dengan meningkatkan infrastruktur digital, strategi layanan dan harga, serta kecepatan dalam pengiriman. Ketiga cara tersebut sudah berhasil diterapkan oleh Sicepat. Terlihat dari banyaknya pengguna jasa layanan Sicepat. Secara tidak langsung artinya Sicepat sudah memiliki tempat tersendiri di benak konsumen. Teknologi bersama. Sicepat unggul pada bidang teknologi yang selalu update, seperti mengadakan Q&A dan sharing seputar pengalaman serta keluhan pelanggan dengan memanfaatkan media sosial. Sicepat juga menyediakan layanan melalui WhatsApp. Di WhatsApp pelangganan mendapatkan informasi seputar promo. Selain itu, pelangganan juga dapat melakukan pengecekan resi, cek ongkos, tracking perjalanan paket, dan layanan pick up atau penjemputan paket. Next. Kemudian ada marketing capabilities. Marketing capabilities dari Sicepat antara lain adalah service management. Sicepat mendevelop servisnya dengan cara memperbanyak jenis layanan yang diberikan dan dapat menentukan produk yang dibutuhkan konsumen. Jenis layanan yang banyak digunakan oleh konsumen antara lain yang pertama ada Sicepat Best. Ini adalah sebuah layanan hanya pengiriman estimasi 1 hari dengan jangkauan seluruh Indonesia. Kemudian ada Sicepat Gokil atau Kargo Kilat. Ini menerima layanan ini menerima paket dengan ukuran volume 10 kilo ya dengan estimasi waktu yaitu 1-3 hari dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada Sicepat COD. Layanan ini menerima COD atau bayar di tempat. Kemudian ada Hello Heboh 3 kilo yaitu dengan layanan ini menerima paket dengan berat sebesar 3,29 kilo, namun hanya membayar seberat 1 kilo saja. Kemudian ada Halo, harga mulai 5.000. Ini harga pengiriman paket yang dimulai dengan harga 5.000. Nah, layanan dari Sicepat ini merupakan salah satu yang bisa menjadi keuntungan bagi Sicepat karena apabila layanan yang diberikan oleh Sicepat ini sesuai dengan ekspektasi para pelanggan, maka para pelanggan tersebut akan menggunakan ulang jasa pengiriman dari Sicepat. Next. Selanjutnya ada advertising, promotion, and selling. Nah,
Di dalam advertising, promotion, and selling ini, Si Cepat mampu menyampaikan informasi produk melalui media promosinya. Marketing assets alliance base yang dimiliki oleh Si Cepat salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan. Nah, Si Cepat ini menerapkan konsep pemasaran multiplatform sebagai strategi pemasaran di tengah ketatnya persaingan di antara sesama perusahaan jasa kiriman ekspres. Caranya yaitu dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana aktivitas promosi produk layanan melalui konten interaktif. Nah, media sosial yang digunakan Si Cepat antara lain ada Instagram, YouTube, dan TikTok. Memanfaatkan engagement dengan penggunaannya yang tinggi, cara ini diyakini mampu meningkatkan brand awareness dan menarik minat beli konsumen. Berdasarkan survei Makpus pada tahun 2020, brand awareness Si Cepat ini dapat mencapai lebih dari 80,9% di online seller marketplace dan seller sosial media. Dan hingga kini, Si Cepat mampu merekrut lebih dari 6 juta seller, yaitu dengan itu Si Cepat dapat dikatakan mampu menarik pembeli dengan komunikasi persuasif pada saat memasarkan produk, dan hal itu bisa menjadi keuntungan bagi Si Cepat. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dynamic marketing capabilities. Strategi pemasaran Si Cepat lebih cenderung ke dalam kapabilitas pemasaran inovatif. Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran inovatif merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan ide-ide baru menjadi sebuah inovasi. Contoh yang menunjukkan Si Cepat termasuk dalam pemasaran inovatif yaitu Si Cepat mengembangkan produk dan layanannya menggunakan strategi pemasaran online dengan meningkatkan infrastruktur digital. Apalagi seperti pada saat ini, di mana Indonesia tengah mengalami kondisi pandemi COVID-19, sehingga melonjaknya para konsumen yang melakukan transaksi secara online. Di tengah situasi yang diliputi ketidakpastian ini, pada 2021, perusahaan akan tetap fokus pada layanan yang menjadi core bisnisnya. Namun, Si Cepat akan mengembangkan infrastruktur digital. Berikut, perusahaan juga melihat adanya peluang peningkatan permintaan pada jenis layanan pengiriman barang dengan tarif ekonomis. Oleh karenanya, Si Cepat sudah meluncurkan layanan Secepat Halu atau harga mulai 5.000. Layanan Secepat Halu ini menjadi favorit konsumen karena harga pengiriman sangat bersaing dengan kompetitor. Konsumen dapat memperoleh dan mengirim produk kecil yang harganya tidak mahal. Next. Selanjutnya, Si Cepat mempunyai target pasar pada pengiriman produk e-commerce, social commerce, atau bisnis daring melalui sosial media, dan UMKM. Dan dari sini, Si Cepat berhasil memposisikan perusahaannya sebagai salah satu ekspedisi terbesar di Indonesia. Untuk memperkuat posisi tersebut, Si Cepat membangun infrastruktur digital terbaru, yaitu dengan hadirnya super app Si Cepat Express. Aplikasi ini menjadikan pelanggan menjadi terintegrasi dan memudahkannya dalam menggunakan layanan Si Cepat. Pelanggan dapat melakukan berbagai hal seperti request pick up, voucher gratis ongkir, cek ongkir, dan melacak paketnya sampai melakukan donasi. Selain itu, saat ini isu climate change atau perubahan iklim sedang ramai dibicarakan. Oleh karena itu, Si Cepat ingin membangun bisnis yang menggunakan energi bersih. Tahun 2022 ini, Si Cepat sedang melakukan terobosan atau inovasi untuk bermigrasi ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Si Cepat berkolaborasi dengan perusahaan Volta untuk menyediakan 10.000 unit motor listrik yang akan digunakan oleh para rekan kurir di lapangan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang portofolio yang dimiliki oleh Si Cepat. Yang pertama itu ada slippers. Nah, apa sih yang dimaksud dengan slippers? Slippers adalah portofolio yang dimiliki oleh suatu perusahaan
yang tidak begitu berpengaruh dalam memberikan manfaat atau value kepada pelanggan dan juga mempunyai daya saing yang rendah dibandingkan kompetitor. Slippers juga mungkin tidak penting bagi perusahaan untuk saat ini, tetapi akan menjadi sesuatu yang penting pada suatu saat nanti. Nah, di sini kami memilih layanan Si Cepat Go yang termasuk ke dalam Slippers. Jadi Si Cepat Go itu merupakan salah satu produk layanan atau program yang dimiliki oleh Si Cepat. Layanan Si Cepat Go ini saat ini layanan ini adalah layanan paket internasional ke seluruh mancanegara. Saat ini layanan ini hanya sudah tersedia untuk pengiriman ke benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Si Cepat Go hanya terdapat di kota-kota besar di Indonesia saja. Jadi masyarakat di pedesaan atau di pinggiran kota kecil itu belum bisa mengakses layanan Si Cepat Go ini. Kemudian produk layanan ini juga tidak banyak orang yang mengetahui dan menggunakannya karena kebanyakan customer itu mengirim barang ke dalam negeri sehingga perusahaan Si Cepat Go tidak memberikan revenue besar atau pendapatan yang besar ke perusahaan pada saat ini. Di samping itu, kompetitor dari Si Cepat Go ini juga memiliki layanan sama. Next. Oke, selanjutnya implementasi GRC yang dilakukan oleh Si Cepat. Adanya pandemi membuat perubahan yang besar terhadap bisnis ekspedisi di Indonesia. Si Cepat akhirnya turut mengimplementasikan GRC berupa Governance, Risk, and Compliance. Pada 3 hal tersebut, yakni berupa People SDM, 2 proses, dan 3 teknologi. GRC sendiri merupakan sebuah konsep yang komprehensif dalam pengintegrasian penerapan manajemen risiko, tata kelola, organisasi yang baik, dan kesesuaian kepatuhan. Yang pertama berkaitan dengan People SDM sangat diperlukan dan diperhatikan untuk sebuah resort dari perusahaan Si Cepat karena perusahaan ini berbasis pelayanan servis. Lalu apa yang dilakukan Si Cepat? Si Cepat berusaha memonitoring kesehatan pegawai dan keluarga melalui self-assessment dengan memperhatikan pengaturan komposisi WFH dan WFO sehingga menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua berkaitan dengan proses. Si Cepat melakukan risk assessment COVID-19 yaitu memonitoring kinerja operasional khususnya terhadap kurir dan tim operasional di lapangan. Selain itu, Si Cepat juga berusaha terus inovatif dalam mengembangkan model pada proses bisnis, serta melakukan stress test untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam menghadapi situasi khusus. Yang ketiga, teknologi. Berkaitan dengan teknologi, Si Cepat mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan benchmarking untuk mendukung operasional bisnis berupa the new normal. Lalu Si Cepat juga mengimplementasikan teknologi pendukung operasional jenis perusahaan yang secure seperti video conference, digital signature, dan korespondensi online. Next. Dari adanya research portofolio Si Cepat, apakah Black Goals dapat memberikan yang terbaik untuk perusahaan Si Cepat? Apa sih Black Goals itu? Black Goals merupakan kesalahan yang terjadi karena adanya masukan data input tetapi tidak menghasilkan keluaran data output yang diinginkan. Namun research ini lebih bagus dibandingkan dengan Slippers. Di sisi lain, source ini belum tentu memberikan value terhadap customer. Dengan kata lain, customer tidak begitu mendapatkan impact yang besar sama seperti halnya Slippers yang mungkin sekarang belum tentu
penting digunakan, tetapi akan menjadi sesuatu yang penting untuk digunakan ke depan. Next. Nah, selanjutnya kami memilih Si Cepat Syariah. Apa sih Si Cepat Syariah itu? Si Cepat Syariah merupakan salah satu program untuk mengajak sahabat Si Cepat Express yang mana ingin mengalokasikan nilai potongan ongkir melalui donasi sebagai salah satu dukungan program pemerintah, yaitu memajukan pendidikan di Indonesia. Program Si Cepat Syariah untuk saat ini tidak banyak orang yang mengetahui dan menggunakannya, karena program ini tidak berkaitan langsung dengan layanan atau tidak termasuk dalam produk jasa pengiriman barang, yang mana customer akan lebih memilih produk layanan dengan biaya semurah mungkin. Akan tetapi, Si Cepat Syariah ini merupakan sebuah program yang untuk mengajak para member Si Cepat mengalokasikan nilai potongan ongkos kirim sebesar 2,5% untuk kegiatan sosial. CMO Si Cepat Express, Wiwin Dewi Herawati, memaparkan bahwa nilai potongan ongkir tersebut nantinya akan diberikan kepada pesantren di wilayah Cilacap dan Lombok. Selanjutnya, Si Cepat juga melibatkan para pebisnis online yang telah menjadi member kami untuk menyumbangkan nilai potongan ongkir sebesar 2,5% untuk pesantren yang mana bekerjasama dengan Dompet Duafa. Hal tersebut tentu salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan Si Cepat Syariah ini bisa menjadikan suatu riset yang penting bagi Si Cepat Express. Mengapa demikian? Karena apabila diberikan sebuah perhatian yang lebih oleh Si Cepat, customer dan dengan adanya hal tersebut, Si Cepat Syariah termasuk di dalam bentuk black hole research portfolio, karena customer tidak begitu mendapatkan impact yang besar, sama halnya seperti slippers yang mungkin sekarang belum penting digunakan, tetapi akan menjadi sesuatu yang penting digunakan ke depan. Next. Oke, baik. Mungkin itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.